Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, bi nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selalu diridhoi serta diterima oleh Allah Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan kelak pada saatnya dapat bertemu dengan beliau seraya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan jamaah taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih berada di bab sholawat atau bersolawat kepada Nabi. Ini kemarin sudah sengaja kita ulangi supaya lebih mantap. Sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Abdullah sami'a pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul pernah bersabda, katanya Nabi, man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja. Apakah salawat pendek, salawat Jibril itu misalnya sallallahu alaihi wa ala Muhammad, atau yang agak panjang pakai Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad, atau pakai sayyidina, pakai sayyidina. Tapi salawat yang langsung diajarkan oleh Nabi tidak pakai sayyidina. Nanti akan ketemu kita macam-macam salawat. Sing sapa wonge berselawat kepada Nabi satu kali saja, Allah membalas kepadanya asron 10 kali selawat. Allah berselawat hadirin. Kemarin sudah kita bahas bahwa perintah Allah sekian banyak. Ada perintah sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Termasuk perintah sholawat ini yang Allah sendiri juga melaksanakan hanya sholawat ini. Kalau Allah Allah memerintahkan untuk sholat, Allah tidak melaksanakan sholat. Allah memerintahkan zakat, Allah pun tidak mengeluarkan zakat. Tapi Allah memerintahkan sholawat, Allah juga bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi hadirin, luar biasa kalau kita hanya sekali saja sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, maka dibalas oleh Allah. Sholawatnya Allah kepada kita bentuknya macam-macam. Ada ampunan Allah, ada belas kasih sayang Allah, ada pertolongan Allah. Nah, oleh karena itu hadirin, banyak-banyaklah bersolawat, karena satu kali saja kita bersolawat diganti 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang pertama.
Jadi banyak-banyak bersolawat. Zikir yang berupa solawat ini hadirin tidak seperti zikir-zikir yang lain. Kalau zikir yang lain panjenengan perlu betul-betul tulus ikhlas, betul-betul khusyuk dan murni. Kalau selawat ini hadirin panjenengan ikhlas apa ndak ikhlas, panjenengan duduk atau sambil bekerja, sambil melakukan apa saja, bersolawat ini sampai kepada Rasulullah. Nanti kita ketemu riwayatnya. Jadi kalau bisa kita sambil melakukan sesuatu itu sambil bersolawat. Misalnya kita sedang bersih-bersih di rumah, nyapu misalnya, sambil bersolawat. Boleh di dalam hati saja atau dengan lisan. Ibu-ibu sambil nyuci misalnya, sambil memasak. Demikian pula bapak-bapak. Saya tidak jarang hadirin sambil nyetir, sambil mengendari kendaraan, itu dalam hati terus bersolawat. Barang siapa yang bersolawat dalam keadaan apa saja, apa yang dia sedang lakukan diberkati dan diberikan kemudahan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak-banyaklah bersolawat. Hadirin, dari kecil dulu saya sering diwanti-wanti oleh guru saya, oleh kakek-kakek saya, kalau bepergian itu ojo luput dengan bersolawat. Jadi sambil berkendaraan gitu solawat terus hatinya. Kalau sudah dibiasakan hadirin refleks munan nggih. Kita belum memulai ngeten ati wis mau ngomong dhewe sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus begitu. Alhamdulillah diparingi sukses terus. Baik, yang kedua sekarang sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud. Kalau tadi Abdullah bin Umar, sekarang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, Rasul pernah bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati, orang yang besok paling dekat dengan aku, kata Nabi, paling dekat dengan Nabi dan paling banyak mendapatkan pertolongan atau sahabat Nabi adalah aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Lek kita kepingin nanti dekat sama Nabi di yaumul kiamah dan kepingin banyak diberikan syafaat atau pertolongan Nabi, banyak-banyak baca salawat. Enteng salawat ini, ora butuh kayak baca Fatihah, baca ayat kursi, apalagi baca Yasin dah. Sallallahu alaihi Muhammad itu pun oleh. Kalau yang pendek, kalau yang panjang ya nanti kita ketemu. Sholawat yang paling panjang dan paling abdol itu adalah sholawat Ibrahimiyah namanya. Sholawat yang dibaca ketika sholat tahiyatul akhir. Itu hadirin nanti akan disebutkan di sini bahwa ada 3 macam sholawat Ibrahimiyah itu. Nanti kita ketemu ya. Sekarang kita di sini dulu. Kita lanjutkan. Sebuah riwayat lagi dari Aus ibnu Aus. Jadi sahabat Aus bin Pak Aus radhiyallahu anhu, bukan Haus nih, tapi Aus, namanya Aus radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul pernah bersabda, inna min afdoli ayyamikum yaumul jum'ati, hari-harimu yang ada itu dari 7 hari, mulai dari Kamis sampai Jumat misalnya, 7 hari itu yang paling abdol adalah hari Jumat. Di istilah lain disebutkan hari Jumat itu sayyidul ayam, rajanya para hari. Karena itu kata Nabi, karena Jumat itu adalah hari yang paling abdol, fa'aksiru alayya minas sholati, perbanyaklah olehmu di hari Jumat itu untuk membaca sholawat. Nah, mulai dari malam kayak gini, malam Jumat misalnya, ibu-ibu mau duduk-duduk, mau berangkat bobo, tidur atau apa saja,
Jangan berhenti terus berselawat sekalipun hanya dalam hati. Lebih-lebih kalau Jumat, dan lebih ditekankan oleh Nabi nanti ketemu adalah di sore hari setelah asar. Lebih ditingkatkan kalau perlu banyak-banyak berdoa di sore hari Jumat itu lebih memungkinkan untuk dikabulkan. Lanjutannya sabda beliau, fa inna sholatakum, kata Nabi, karena sholawatmu itu makrudatun, nanti akan disampaikan alaya kepadaku. Jadi sholawat kita lebih-lebih dari Jumat itu akan disampaikan kepada Nabi. Waqalu, ketika para sahabat mendengar Rasul bersabda kayak gitu, bahwa sholawatnya akan disampaikan kepada Nabi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu sholatuna, bagaimana Rasul sholawat kami bisa disampaikan kepadamu? Waqad aramta, padahal engkau sudah meninggal dunia, sudah masuk di dalam kubur, sudah bisa jadi menjadi tanah. Auqala, atau Aus berkata, yaqulu balita, engkau sudah hancur dimakan bumi, bagaimana salawat kami bisa sampai kepadamu? Apa jawab Nabi ketika ditanya oleh sahabat kayak gitu? Qala, Rasul menjawab, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha agung dan maha luhur, harrama, Allah itu mengharamkan, alal ardi, kepada bumi diharamkan oleh Allah, ajsadal ambiyai, untuk memakan jasadnya para nabi. Masya Allah, matrasul. Jadi Allah itu mengharamkan bumi memakan jasadnya para nabi. Lenang tinggal mau saya sampai ayat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau manusia biasa, mungkin seperti kita, itu kalau sudah dimakamkan sekian lama, jasadnya bisa hancur dimakan oleh bumi atau binatang-binatang bumi. Tetapi hadirin, orang-orang yang mulia, lebih-lebih para nabi, para wali, dulu ada berita, salah seorang ulama kita, ulama Indonesia ke Jawa Tengah, namanya Pak Maimun Jubair. Jubair itu meninggalnya di Arab sana. Nah, di Arab, makam di Arab itu hadirin, kalau sudah lebih dari 4 atau 5 tahun itu dibongkar, dipindahkan tulang-tulangnya jenazah ini, dipindahkan. Rupanya hadirin, ini berita betul, ketika membongkar jenazahnya almarhum Yai Maimun Jubair itu, rupanya jasadnya masih utuh, tuh, kain kafannya masih bersih, sehingga hadirin, para petugas sana tidak berani melanjutkan. Ini orang biasa, artinya orang alim tapi bukan nabi, mungkin wali, mungkin ya kita tidak jelas, karena wali itu yang paling mengetahui adalah Allah Ta'ala. Masih utuh, dan itu salah satu berita, yang lain ada. Nah, oleh karena itu hadirin, banyak-banyaklah membaca sholawat. Syukur kalau kita juga nanti digolongkan oleh Allah yang tidak akan dimakan oleh bumi atau makhluk-makhluk di dalam bumi. Yang jelas baca sholawat itu luar biasa fadilahnya, luar biasa pahalanya, luar biasa balasannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sambil apa saja, sambil berbuat apa saja, kecuali kalau mungkin kita lagi berhadas besar, kita diperintahkan segera mandi dulu supaya bersih dari hadas. Tapi kalau hadas kecil boleh kita bersolawat. Nah, hadas besar kalau bisa segera mandi saja. Baik, kita lanjutkan yang ke-4 dan 5. Telu 6. Sebuah riwayat lagi dari Abu Hurairah.
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, rohima anfu rajulin. Itu rohima itu aslinya artinya apa ya, gerumpung itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya, hilang, hidungnya ini hilang aslinya nggih. Tapi itu bahasa kiasan. Maksudnya adalah nanti akan mengalami penyesalan atau bahkan kehinaan. Siapa orang yang akan mengalami kehinaan atau penyesalan? Adalah rajulun, seorang laki-laki, dzukirtu indahu walam yusolli alayya, orang yang mendengar asmaku dijawab. Nggih, ada orang ceramah atau orang ngaji kayak gini, kemudian bilang sallallahu alaihi wasallam, ngaten nggih, yang dengar meneng mawon, diem, itu nanti akan mengalami penyesalan. Kita tidak dijelaskan penyesalannya kayak apa. Apa nanti tidak akan diberikan syafaat oleh Nabi, mungkin juga gitu. Tapi yang jelas akan mengalami penyesalan, bahkan kehinaan. Orang yang ketika asmanya Nabi disebut, dia diem saja. Di riwayat yang lain nanti akan ketemu, tidak ada orang yang paling bakhil, yang lebih bakhil dibanding dengan orang yang asmanya Nabi disebut, dia diem saja. Bakhil, karena dia bakhil nanti Nabi juga akan bakhil kepadanya. Karena itu akan mengalami penyesalan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita sedang mendengar seruan adzan, itu diantara kewajiban kita mendengarkan dan menjawab panggilan adzan itu. Karena hadirin disebutkan nanti di bab adzan, muadzin atau orang yang memandangkan adzan itu pahalanya luar biasa besarnya. Yang menjadi muadzin tetap istiqomah nanti di akhirat diberikan banyak kelebihan oleh Allah. Salah satu diantaranya lehernya ini akan dipanjangkan nanti. Tapi bagus, bukan jelek, tapi bagus banget. Nanti disebutkan di dalam riwayat tertentu. Nah, ketika ada muadzin atau adzan dikumandangkan, kita diperintahkan mendengarkan dan menjawab supaya kita mendapatkan pahala seperti pahalanya yang diterima oleh muadzin. Apa jawabannya? Kalau muadzin bilang Allahu Akbar, ya jawabannya Allahu Akbar. Seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Asyhadu alla ilallah misalnya, ya sama. Illa hayya 'alat tain, kecuali dua hayya ala sholat dan hayya alal falah. Kalau muadzin bilang itu, jawabnya apa? La haula wala quwata illa billahil ali. Kenapa hadirin kok gitu? Karena hayya ala sholat itu artinya panggilan mengajak melaksanakan sholat, dan hayya alal falah itu artinya ajakan untuk memperoleh kemenangan atau kebahagiaan. Kita tidak akan bisa melaksanakan sholat itu dan tidak akan memperoleh kebahagiaan manakala tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kekuatan untuk kita bisa melaksanakan sholat, melainkan karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika hayya ala sholat dan hayya ala falah dikumandangkan, kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Ngaten nggih? Sudah, aja meneng ae, jawab supaya kita dapat pahalanya seperti pahalanya yang sedang adzan. Sekarang pertanyaannya, ketika subuh muadzinnya kan ada panggilan yang berbunyi apa? As-sholatu khairum, jawabane napa? Nggih, sing paling terkenal niku ucapan sodakta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ngoten nggih? Itu yang paling terkenal di mana-mana kayak gitu. Tapi rupanya hadirin, hadis yang menerangkan tentang itu belum kuat.
masih sedang bermasalah katanya para ahli, saya juga tidak ngerti, seperti Ustadz Adi Hidayat dan lain-lain menceritakan seperti itu. Terus yang lebih afdal kayak apa? Ya seperti perintahnya Nabi, ketika adzan itu dikumandangkan maka jawablah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jawablah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali khayalat lain tadi itu. Jadi kalau begitu sing paling afdal lek muadzin baca as-shalatu khairum minan naum yo melok muni ngono ae, as-shalatu khairum minan naum. Karena apa? Tidak salah, sodakta wa baru itu tidak salah, karena maknanya mengena betul, tapi riwayatnya tidak valid, tidak kuat gitu. Seperti hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita akan makan saja, contoh yang paling gampang, ketika akan makan kita diperintahkan berdoa dong nggih. Sing paling terkenal doanya mau makan itu kan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina ada. Rupanya hadirin itu bukan hadis sahih, tapi bagus isinya, tidak dilarang kita mengucapkannya. Terus yang benar apa? Nabi perintahnya ketika kau akan melakukan sesuatu yang apa punya kepentingan seperti makan, pakai pakaian dan sebagainya, bacalah basmalah, minimal bismillah ngoten tok. Nggih sing apik bismillahirrahmanirrahim, entar lek mari baca hamdalah alhamdulillah. Itu yang paling sahih hadisnya. Jadi kita kembali kepada as-shalatu khairun minan naum tadi, panjenengan ndak dilarang mengucap sodakta wa barota wa ana ala dzalika minasyaitin. Tapi menurut para ulama yang lebih wasiqah, yang lebih valid itu adalah seperti apa yang diucapkan oleh muadzinnya. Saya sudah menyampaikan, pelaksananya terserah panjenengan masing-masing, mana yang akan panjenengan mau lakukan. Kita kembali ke sini. Jadi akan menyesal orang yang ketika asmanya Nabi disebut dia tidak menjawab, diam saja. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali kepada adzan tadi. Le adzan sudah selesai, nggih. Jadi kita diperintahkan mendengarkan, menjawab. Le adzan sudah selesai, apa? Berdoa. Doa itu aja langsung le imam wis maca la ilaha illallah panjenengan maca Allahumma rabbahadi. Enggak, jangan. Doa tidak akan didengar, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, melainkan diawali dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi. Jadi masih doa sesudah azan diawali dengan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, mboten minimal. Syukur kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya, baru Allahumma rabbahadi. Ngoten. Panjenengan bisa membuka ceramahnya almarhum Ustadz Ali Jabir yang menerangkan tentang ini. Ojo langsung dongo, tapi awali dulu dengan selawat singkat maupun yang panjang. Nanti nggih. Allah alam bisawab, waktu ini cepet banget. Yang kelima, sebuah riwayat dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, nggih. Katanya Nabi, la taj'alu qabri idan. Nah, beliau wanti-wanti, misalnya panjenengan lagi di makamnya Nabi sana di Madinah nggih, yang dekat dengan Raudhah itu janganlah makamnya Nabi dijadikan sebagai tempat perayaan. Rame-rame, kumpul-kumpul senang di sana. Tapi apa katanya Nabi? Shollu alayya, bersolawatlah kepadaku yang banyak. Jadi begitu sampai di makamnya Nabi, ucapkan salamnya kubur itu, assalamualaikum ahli diyar, boleh assalamualaikum ya Rasulullah, antum lana salamun wa ana insyaallah ilaikum. Nah terus baca sholawat sing akeh. Kenapa? Fa inna sholatakum, karena sesungguhnya sholatmu sekalian itu tablughuni, nggih, akan sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kamu berada. Jadi sekalipun tidak sedang di dekatnya makam Nabi, di sini sekalipun kita bersolawat itu pasti sampai kepada Nabi dan nanti akan mendapatkan imbalan
syafaat yang banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang yo sholawat itu lali aja. Wis dilingno bolak-balik ngono lek waya salat sik lali ae. Baik, yang keenam dari Abu Hurairah lagi anna Rasulullah qala ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Barang siapa yang memberi salam, nggih, lebih khusus ketika ziarah nanggone makam Nabi, memberi salam kepada Nabi alayya, kepada Nabi, illa radallahu alayya ruhi. Spontan hadirin, kalau ada orang yang memberikan salam kepada Nabi, Allah mengembalikan ruhnya Nabi kepada Nabi hatta arada alaihi salam, sehingga aku menjawab salamnya. Nabi yang bilang. Jadi kalau kita memberi salam kepada Nabi, Nabi langsung menjawab. Cuma telinga kita saja yang enggak mendengar, tapi Nabi menjawabnya. Wallahu alam. Hadisnya diriwayatkan Abu Dawud dengan isnad yang sahih. Kita lanjutkan lagi, waktunya sudah semakin mendesak. Yang ketujuh, sebuah riwayat lagi dari Ali radhiyallahu Ali bin Abi Thalib, maksudnya nggih, qala Rasulullah, lah niki sing kula mangken wau. Nabi nate dawuh, al bakhilu, orang yang paling pelit, medit, bakhil. Lek cara bahasane Nganjuk, wong sing nemen pelite niku jenenge meleki. Meleki niku nemen mesti pokoke. Sampai karena bakhilnya, ya orang bakhil sing nemen niku lara, sakit wis nemen, duweke digitu obat eman. Coba. Sakit pelite, sakit bakhile jenenge meleki nek Nganjuk. Buat yang Nganjuk nggih. Jadi orang yang paling bakhil itu apa kata Nabi? Man dzukira indau walam sholli alayya. Barang siapa yang dengar namaku disebut di dekatnya, dia diem saja tidak mau turun berselawat. Kita berselawat itu boleh seperti apa yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam boleh, atau boleh Allahumma sholli wa sallim alaihi boleh, ngoten nggih. Yang penting kita harus berselawat. Kalau ada Nabi disebut dia diam saja, orang itu bakhil, hati-hati, tadi sudah disebutkan nanti akan nyesel. Mungkin pada saatnya mestinya dapat syafaat, dia ra oleh mergo dia nek disebut asmanya Nabi ra mau ikut menjawab. Hadisnya oleh Imam Tirmidzi, kata beliau hadisnya sahih hasan. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-8 rada dawa. Baik. Wa an Fudalah Ibnu Ubaid radhiyallahu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi nggih lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusolli ala nabi sallam faqala Rasulullah ajjala hada summa da'a faqala ngeten sesuai nek diwaca apa maknane langsung tak terangno. Suatu ketika hadirin Nabi kan mendengar ya kalau ada orang yang mengucap atau berdoa atau membaca apa sekalipun pelan, Nabi mendengar. Karena Nabi itu punya sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nabi itu kalau sare, kalau tidur, yang tidur hanya matanya, hatinya tidak tidur. Karena itulah anak orang ngomong beliau dengar. Nah suatu ketika ada orang yang sholat di dekatnya Nabi, kemudian dia berdoa. Ketika berdoa ini hadirin, orang itu rupanya langsung ngomong, misalnya Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina rabbana atina dan seterusnya. Dia langsung ngomong doa itu. Maka setelah orang selesai, Nabi berkomentar, orang ini kamu itu kesusu katanya. Kesusu ini kenapa? Tergesa-gesa. Dia tidak mau bersolawat dulu dan memuji kepada Allah, tapi langsung mengungkapkan inti daripada doanya. Kata beliau, orang ini tergesa-gesa, dia tanpa memuji kepada Allah Ta'ala atau membaca salat kepada Nabi,
maka dia langsung doa, maka doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbihi subhanahu wa ta'ala wa asna'a alaihi summa yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u ba'du ma bima syaa." Karena ngeten, sayukjanya kalau kau mau berdoa itu pujilah dulu Allah. Misalnya kita bilang hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal, itu pujian dan sanjungan kepada Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wa, ini yang paling diridhoi oleh Allah. Kemudian setelah itu baca salat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terserah. Nah, setelah memuji Allah dan baca salawat, kemudian baru dia diperintahkan berdoa bima syaa, sesuai dengan kehendaknya. Dongo nanti kita akan dijelaskan di bab doa. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Cuma ada syaratnya. Ini di antaranya syaratnya ini, muji Allah, bersalawat kepada Nabi, kemudian doanya bukan doa untuk maksiat. Ya Allah, berilah aku uang untuk beli minuman keras misalnya, ini doa untuk maksiat, tidak boleh. Atau doa untuk memutuskan silaturahim. Yang keempat, yang kelima, tidak keburu-buru kayak ini tadi, kesusu-susu. Dia harus sabar karena apa? Di dalam riwayat yang lain, sebuah hadis qudsi itu menerangkan yang artinya bahwa Allah itu tergantung prasangka kita. Ana indadoni abdi bi, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, aku ini terserah hambaku, terserah prasangka hambaku kepadaku. Lek hambaku menyangka aku bagus, maka aku pun bagus kepadanya. Nah, karena itu hadirin, jangan sekali-kali kita berdoa terus prasangkanya buruk. Di jarine Allah itu maha mengabulkannya, ini prasangka buruk. Kenapa? Karena memang tidak langsung dikabulkannya doa itu ada maksudnya. Memang doa itu ada macam-macam, ada yang langsung dikabulkan sesuai dengan keinginan yang berdoa, seperti doanya para rasul, para nabi, doanya orang tua kepada anaknya langsung biasanya. Ada yang ditunda sambil memuji kesabaran orang yang berdoa itu, karena Allah suka kepada kalimat doanya bagus, Allah suka kepada apa yang dia ucapkan. Allah biarkan dulu sambil memuji dia. Karena itu ada yang ditunda doa itu, bahkan ada yang sampai di akhirat nanti baru dikabulkan. Simpanan namanya, doa simpanan. Sekarang ditunda, belum dikabulkan Allah Ta'ala, tapi nanti, bahkan nanti di akhirat. Yang ketiga, doa itu ya dikabulkan, tapi diganti dengan keadaan lain. Mestinya dia terkena bahaya, terkena bencana, terkena musibah, karena dia berdoa sesuatu, maka doanya kepada sesuatu itu belum dikabulkan, tapi dia diselamatkan dari bencana, dari musibah, dari malapetaka tadi. Jadi dioper oleh Allah Ta'ala. Karena itu hadirin, pasti doa itu dikabulkan karena Allah sendiri yang berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Sekali-kali Allah itu tidak pernah ingkar janjinya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, pasti aku akan kabulkan. Cuma kabule itu tidak dijelaskan kapan dan bagaimana, tapi yang jelas tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan di riwayat yang lain Allah pernah mengatakan, malu katanya Allah itu kalau ada hambanya mengangkat tangan tinggi-tinggi memohon kepada Allah, sementara dibiarkan kembali begitu saja dengan tangan yang kosong. Allah malu. Karena itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sabar.
dan terus melanjutkan doa. Jangan lupa doa itu diawali dengan hamdalah dan sholawat Nabi juga ditutup dengan sholawat Nabi. Insya Allah doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada yang perlu dibahas? Ada? Tidak ada? Lanjut? Oke. Ada. Nah, hadirin ini mulai ini ya. Sholawat Ibrahimiyah. Nah, ini diantaranya ini hadisnya. Yang pertama ini an Abi Muhammadin, namanya Abi Muhammad Ka'b bin Ujrata radhiyallahu qala kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alaika nggih wa kaifa nusolli alaika qala ngeten katanya Abi Muhammad. Suatu ketika dia pernah berjalan dengan Nabi, maka Abi Muhammad ini berkata kepada Nabi, Rasul, kalau memberi salam kepadamu aku sudah bisa, kami para sahabat bisa kalau memberi salam karena sudah berkali-kali kau terangkan. Tapi kalau bersolawat, fakaifa nusolli alaika, terus kayak apa solawat kepadamu yang benar itu? Solawat yang paling benar adalah solawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika kita melakukan tahiyat akhir. Qala Nabi